Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Syekhuna TV, saluran yang menghadirkan keindahan akhlak dan ilmu untuk umat dengan penuh cinta dan dedikasi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar dakwah ini terus tersebar luas. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Salah satu adabnya sang murid adalah syauqun lit-tariqi wa ahliha, merindukan thariqah ini dan orang-orangnya, mursyidnya, ikhwannya. La yamalluhu, nggak boleh dia merasa bosan. Itu sebabnya zikirnya kita ragamkan dan kitabnya, babnya terus jalan supaya nggak ada pengulangan kalimat. Kalaupun diulang, cuma diulang untuk menguatkan yang sebelumnya. Itu nikmatnya antum ngaji di Ribat. Bayangin coba, itu buya-buya itu nggak digaji tuh, nggak ada yang digaji. Kita cuma kasih itu aja, untuk bayar parkir, udah motor aja tuh, nggak ada gaji. Karena saya yakin yang gaji mereka Allah, dan doakan mereka. Itu mereka masak ilmunya, mereka ramu ilmunya, itu disebar buat antum. Ya, doakan kami istiqomah semua. Ya, bukan lagi pamer-pamer ikhlas, bokeh juga. Teman-teman tuh khidmat. Sebenarnya dia dalam hati juga berkecamuk itu. Antara kesibukannya, saya mau khidmat ya juga. Itu pasti berkecamuk. Tapi orang-orang ketika dia menyadari bahwa thariqah khidmat itu thariqat yang juga aqrabut turuq ilallah, dan bahkan lebih cepat daripada kasratuz zikr. Kenapa? Kalau antum zikir nggak mujahadah nggak dapat. Kalau khidmat antum nggak zikir tapi dapat berkahnya. Maka ana wallahi ra'aitul an auliya Allah, saya lihat banyak wali-wali Allah jadi wali kebanyakan karena zikrullah, dan yang lebih banyak lagi karena kasratul khidmah, karena dia banyak khidmat. Rata seperti itu di mana-mana. Makanya orang Jawa itu pesantrennya dikenal ada namanya santri dalam. Nggak disuruh ngaji, nggak usah jauh-jauh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Orang ngaji beliau disuruh ngapain? Suruh nyangkul, karena pengen khidmat. Karena khidmat itu, antum kalau zikir kan enak, ujiannya enak sekali, paling capek-capek kaki mau kesemutan. Kalau disuruh nyangkul, udahlah nggak dikasih duit, udah nggak digaji, waktu dihabiskan di situ. Dalam hati bertanya, kok dia suruh ngaji, saya enggak. Dan saya baru aja ketemu seorang kiai, dia ngaji kepada gurunya, ngaji hikam dan beberapa kitab. Tapi di saat dia mau ngaji, gurunya bilang, kamu ngepel, kamu ini, kamu itu. Dari semua murid itu, yang boleh sekarang, yang mampu ngajar hikam dengan pas, itu cuma dia. Padahal dia nggak hadir di masjid. Dia cuma dalam hatinya berkecamuk. Ngelawan kecamuk itu, itulah hikam yang sebenarnya. Melawan was-was yang luar biasa. Nah, itu dahsyat sekali itu. Enak kalau ngaji mana kan, ini suruhnya enak-enak aja. Sama ngaji Buya Asi, Buya Aldomi, Lora Ali, itu enak. Antum kalau khidmat aja. Kalau kita mau uji, kita suruh, kamu begini, kamu begitu. Tapi kita lagi gak pakai bab itu. Karena kami tahu diri, kami bukan orang suci. Apa kata Imam Ali Wafa, bukan Lora Ali Wafa. Beliau ini mursyid Syaziliyah. Min syartil murid ayyakuna batinuhu baital ihtiraqi ala dawam. Di antara syarat engkau disebut murid, batinmu menjadi baital ihtiraq, rumah yang terbakar ala dawam. Terbakar apa? Ihtiraq ala mahabbatillah. Terbakar karena berjuang untuk mendapatkan cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta pewaris Allah dan pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ihtiraq ini kebakar, itu badannya panas pedingin, pikirannya panas pedingin. Itulah yang disebut ujian bagi murid. Jadi kalau ada seorang murid yang ngerasa ujian saya kok berat ya, ini dia, jiwanya lagi kebakar, Qala wa yushhad lidzalika ma qalahu al-atibba anna bardar raham sababun fi adamil haml. Dan sebagaimana dikatakan oleh sebagian tabib, bahwasannya sejuknya kasih sayang atau rahim, jaringan saya sayang, penyebab fi adamil haml. Rahim itu rahim ibu. Kering dan dinginnya rahim seorang perempuan sebab tidak terjadinya kehamilan. Nah, maksudnya gimana? Kalau kolbu tidak pernah terbakar dalam rindu kepada Allah, melawan nafsiyah. Kan melawan nafsiyah ini perlu panas pikiran kita. Kita bergejolak terus, benar gak ya? Masih ada begitu, lawan lagi. Ada syak lagi, lawan lagi. Ada was-was, lawan lagi. Akhirnya kebakar. Tapi kalau kita masak sesuatu, zaman dulu pakai tungku atau pakai apa? Atau pakai doa? Saya masih dapat, belum pakai gas. Jadi setiap hari itu saya pulang sekolah nyari kayu. Walaupun bapak saya Pak Lurah, tapi Pak Lurahnya kere dulu. Pak Lurah yang ya orang tarekat, ya begitulah. Ya kita bakar. Bismillah, nggak hidup deh.
Mesti dibakar, mesti ada apinya, mesti ada kayunya. Nggak cukup pakai basma. Sesekali boleh keluar ya, tapi nggak bisa terus-terusan. Jadi mesti ada kayunya, mesti ada apinya, mesti ada arangnya sehingga dikebakar. Kalau itu membara, terbakar, matang nggak airnya? Kalau nasi mendidih nggak dia? Mendidih. Jadi antum kalau batinnya itu panas, syukuri ya dalam hati ini, benar gak nih torikohnya Ar-Razi ini? Ya, pasti ada begitu. Itu normal, itu nggak apa-apa. Lawan terus, tasdik, ngaji terus, ya sampai nanti was-wasnya hilang. Yang ada nanti dibalik. Ya Allah, ternyata saya belum ada apa-apanya. Wah, itu udah mulai itu. Jadi terbakarnya lebih lagi. Ya, terbakarnya lebih lagi. Apalagi ngeliatin Buya Asfi yang wajahnya muda sekali kan. Padahal dia lebih tua dari saya tuh. Ya. Buya Aldomi apalagi ya, coba wajahnya kan. Lebih baby face dari Ani kan. Ya. Coba bandingin wajah Lora Ali Wafa sama Dr. Aldomi. Tuan mana? Tuan muka Lora Ali Wafa. Iya. Tapi yang dokter siapa? Allahumma sholli ala sayyidina. Tapi yang baca Futuhat tiap hari Buya Zulasfi. Futuhat Ciputatiyah. Wa kadzalika al-murid mata lam yajid law'at al-wajd wa hirqat at-talab wa shaqwa ila al-maqsud la yatawallad fihi min faydi ustadihi hararatan yuzhir minha natajun fa huwa mathalul waqud al-barid la yu'thir fiha al-qabas إلا دخانا كالدعاوى والرعونات الحاصلة للنفس الدخيلة بين القوم بغير حق وهرقة وشوق وطلب وجد إذ هي كالصحيفة الرطبة التي لا تثبت عليها كتابة أو كاهراك مبلول sampai akhir ya. Padahal saya belum baca itu ya, penyambungnya alhamdulillah. Itu berkah Fatihah kepada Imam Sya'rani. Udah lupa kita dulu baca bagian ini. Tapi Allah arahkan pemahamannya, kias-kiasnya sama. Begitu juga orang, kalau hatinya nggak pernah hot, pikirannya nggak pernah berkecamuk, was-wasnya tidak pernah dihadapi, maka tidak akan muncul nataj. Apa arti nataj? Natijah. Nanti antum i'tikaf, itu ada masa pengen pulang. Pengen pulang aja. Tanya Buya Yunal. Kok zikir begini-gini aja ya katanya. Ya itu hari ke-20-an tuh ya dulu. Tanya aja. Kalau diingat-ingat masih ingat. 40 hari di Buya Yunal tuh. Dilawan terus. Alhamdulillah beres juga 40 hari. Pas diingat sekarang ingat 40 hari itu cuma 1 detik. Tapi waktu jalaninya berat bukan main. Pas bangun tidur. Loh kok saya bangun di dalam kelambu ya? Ya ini di mana nih? Ini di bumi apa di dalam bumi ini? Nanti antum kalau itikaf itu ngerasain aneh begitu. Nah itu bagian dari apa? Hararah. Tapi kalau cuek aja, cuek bebek, jangan-jangan zikir nggak jalan, cuma pindah tempat tidur, sama pindah tempat ngobrol, lumayan dapat 5 waktu berjamaah. Wa kana yaqul iyyaka an tahsuda man istafahu Allah taala 'alaika min aqranika wa ja'alahu min ahli at-tariq dunaka wa anqatat ilaihi al-umara wal akabir dunak. Hati-hati nih, hati-hati antum ya. Iyyaka an tahsuda. Hati-hatilah kamu jangan sampai hasad, iri dengki orang yang Allah pilih di antara kamu, di antara teman-temanmu. Wa ja'alahu min ahli tariq, lalu dia menjadi ahli tariq, jadi mursyid kah, mampu berbicara ma'rifat, padahal umurnya mungkin belum cukup. Menurut antum, menurut kita ini dia belum. Masa sih seumuran begitu ngomong ma'rifat? Itu kan fisik dia yang muda, ruh dia kan tua. Ruh itu tuanya setua pemahamannya. Maka antum kalau pun sudah beruban, sudah sakit gula, sudah apalagi, udah kesemutan setiap kali duduk, itu badan antum tua, ruhani belum tua. Ketuaan itu kan di pemahaman. Pemahaman itulah yang akan membuat dokter jadi dokter, syekh jadi syekh. Ada orang nggak sekolah, guru-guru kita banyak nggak sekolah, tapi kalau ngomong ma'rifatullah kita nangis, jantung kita bergerak cepat sekali. Padahal dia nggak sekolah kayak kita, nggak nyantri kayak kita, karena dia sekolah di alam lain.
Guru saya ngomong gitu, kamu sekolah tinggi di sono, saya sekolah tinggi di sononya lagi. Ngeri guru-guru kita itu ya. Berapa tahun kamu kuliah? Saya tanya gitu. Ya, kan seneng ditanyain gitu ya. S1 sekian tahun, S2 sekian tahun, S3 4,5 tahun. Belum lama itu. Saya menebihi dia 6 tahun kan. Ya, ngeri tuh guru-guru yang begitu tuh, luar biasa ya. Nah, jangan kamu iri kepada kawan-kawanmu, sahabat-sahabatmu, atau orang yang sama nyantri sama kamu dulu, tapi ternyata Allah angkat dia, kamu belum diangkat. Allah masyhurkan dia, kamu belum dimasyhurkan. Allah jadikan dia ahli thariqah, kamu bukan. Allah jadikan dia mursyid, kamu bukan. Allah jadikan dia mampu bicara ma'rifat, kamu belum. Allah jadikan dia disenangi kajiannya oleh, kalau dulu kan netizen itu citizen nyebutnya. Citizen itu yang paling keren dulu, umara dan akabir. Nih kalimatnya nih. Wan qadat ilaihil umara wal akabir duna. Citizen itu orang yang tinggal di kota dan dia pengusaha akabir ataupun dia umara. Mereka senang dengan kajian temanmu itu. Kamu belum. Ini sesama ahli thariqah. Beliau ngomong. Ini beliau ngomong kepada ahli thariqah, nukil kalam guru Sayyidi Syekh Ali Wafa, bukan Lora Ali Wafa ya. Kenapa? Istafahullah, yang milih dia siapa? Allah. Rafa'ahullah, yang angkat dia siapa? Allah. Yang saya sedih itu ada orang ngomong gini, dia cinta Habib, tapi Habib yang dicintai cuma Habib yang benci pemerintah. Loh, cinta Habib itu bukan karena dia suka pemerintah atau benci pemerintah. Cinta Habib karena dia zuriat Al-Habib Sayyidina Muhammad SAW. Mau dia pro ataupun anti nggak ada urusan. Giliran ada Habib yang membackup pemerintah, dia kasih farm baru. Kalau antum farmnya familiar ya, marganya Satwa. Ini dia buat farm baru. Kalau sekarang presidennya siapa? Disebut Habib Jokowi. Gitu. Kalau dulu zaman SB, Habib SB. Kalimat-kalimat seperti ini kalimat berarti antum tasdik dan cinta kepada zuriat nabinya, kizib. Anta kadhib, ente bohong. Karena cinta zuriat Nabi SAW nggak ada urusannya dengan dia ikhtilaful hizb wa turuq wa muyul, sia-sia, nggak ada urusannya. Dia beda politik nggak ada urusan ya, hatta dia beda faham sama kita nggak ada masalah. Kita cinta, tapi bedakan kita cinta dia, takzim ke dia, bukan berarti kita membenarkan yang semua yang dia katakan, kan nggak ada urusan dengan itu ya. Jangan lagi ada ungkapan-ungkapan begitu ya, Habib Jokowi gitu, Habib anti Jokowi. Nggak, itu fam ente yang buat tuh. Nggak ada fam begitu, fam baru, fam al Jokowi dan fam anti al Jokowi ya. Nggak ada, kita nggak buat begitu. Ulama giliran dia dekat gubernur aman, giliran orang lain dekat gubernur ulama su, giliran dia ngajar kepada pembesar-pembesar, wah ini bagian dari haibah kedahsyatan Islam. Giliran ada teman dia yang isi, itu penjilat. Nggak adil ente kalau buat kaidah ya. Ana tarabbaitu wa iyyahu wa nahnu na'rifu ba'dana kama yaqa fi katsir min al-ru'unat bal wajib 'alaika an takuna tilmizan lahu tatabarrak bihi kama yatabarraku bihi ghairuka haitsu tu'inu dzalika 'alaika bi tariqihi syar'i ya. Bal wajib, jadi jangan lakukan itu seperti yang terjadi pada ahlur ru'unat ya. Bal wajib, apa yang wajib? 'Alaika an takuna tilmizan lahu. Wah, ini berat ini. Teman jadi guru ini kan berat. Itu hijab paling berat, hijab pertemanan. Apalagi sekampung. Wow, dulu guling-guling sama dia ya. Lu sparring sama dia. Sekarang jadi mursyid. Waduh, ribet itu ya. Wa tatabarrak bihi, bahkan bertabaruklah kepadanya. Seperti bertabaruk orang lain kepadanya, tentunya dengan cara yang syar'i. Faman hasada man rafa'ahu Allahu alaihi rubbama masakhallahu surata qalbih kama masaha iblisa min as-suratil malakiyyah ila as-suratil syaitaniyah hina hasada Adam alaihi salatu wassalam wa takabbara alaihi wa qala ana khairum minhu. Waduh, kok sampai beliau nukil kalam begini nih, padahal babnya ala bidzikrillah tatma'innul qulub.
Ternyata ujian orang-orang sesama pengamal thariqah. Dia udah banyak dapat ijazah tapi nggak masyhur. Udah banyak syekh tapi nggak masyhur. Temen dia yang menurut dia nggak pantas, masyhur. Kata dia, ini rafa'ahu ghairullah. Padahal nggak ada di dunia ini sesuatu yang masyhur atau ghairu masyhur illa biidznillah. Faman hasada man rafa'ahu Allahu alaih. Siapa yang iri dengki kepada orang, ini Buya sengaja ya baca kitab ini Buya. Kejebak. Sengaja nyuruh baca kitab ini nih beli ini. Siapa yang iri dengki kepada orang yang Allah angkat dia, oh ternyata dahsyat sekali. Maka antum sekarang, yang rofa'a sekarang itu, rofa'a di TV, di sosial media, itu Allah izin angkat. Yang ngomong Ibnu Thaillah dan Ali Wafa. Ali Wafa ini, Imam Ali Wafa ini pengikut Ibnu Thaillah. Tidak ada orang yang dimasyhurkan Allah dengan ilmu, ma'rifatullah, dengan kewalian, kecuali Allah izin itu. Allah izin. Bukan karena diskenariokan siapapun. Siapa yang meyakini begitu, itu syirik khafi di kalbunya. Syirik khafi di kalbunya. Faman hasada man rafa'ahu Allah Ta'ala alaihi rubbama. Ini yang ngeri. Ini ancaman beliau nih. Makanya saya lihat lirik-lirik Bu Yasfi dari tadi kan. Ini sengaja banget nih baca kitabnya beginian nih. Kalau ente iri sama orang yang Allah angkat. Allah lah yang angkat. Bukan media. Bukan YouTube, bukan TV. Bukan TikTok. Orang yang iri nih. Rubbama masakhallah. Allah akan masak dia. Apa arti masak? Ubah. Allah ubah wajah dia, wajah kolbunya, kama masakha iblis. Seperti dulu iblis diubah dari surah qalbiyah malakiyah kepada qalbiyah syaitaniyah. Dari rupa kolbu malaikat yang bernama Azazil menjadi rupa syaitaniyah. Seperti dulu iblis iri kepada Nabi Adam, pendatang baru kok Allah masyhurkan, disuruh sujud lagi. Bukan hanya tabarruk, suruh sujud. Itu ujian luar biasa, ujian luar biasa. Nanti kita saksikan Bu ya, setelah ini ada anak-anak yang lebih muda dari kita ngomong ma'rifat. Kita cium tangannya, ya insyaallah ya, ingetin kita. Ada orang-orang lebih muda dari kita. Ini saya sudah hampir 40, sedikit lagi. Sedikitnya masih ada sih beberapa tahun. Ini ada yang nanti umur 25 ngomong ma'rifat. Belum 30 udah lancar baca hikam dan jelas, lebih jelas daripada kami ngomong. Nah, kalau perlu kita dengerin, kita istifadah. Karena rahmat Allah itu wasi'ah. Jangan kemudian bilang, pasti ini skenario ini. Ada yang buat skenario ini nih. Mana ada urusannya. Ya, skenario ngangkat kajian hikam itu kan nggak ada. Konspirasi nih. Ente dimanfaatin ini. Oh, ya salam. Sayyidina Adam langsung moncer karirnya di surga. Jadi rektor, jadi guru besar, ngajarin para malaikat. Ya Adam, ambihum bi asmaim, itu SK-nya. Adam, sekarang kamu ajarkan mereka. Itu SK berlaku sampai kiamat untuk Bani Adam. Makanya jangan heran, warasah anbiya yang diajarnya bukan hanya yang bertubuh fisik, yang bertubuh non fisik pun diajar, malaikat pun diajar. Itu malaikat diajar Sayyidina Adam. Jadi kalau orang nanya, mana dalilnya? Manusia ngajar malaikat. Tuh Nabi Adam ngajar malaikat. Yang pertama sujud siapa? Di Ibn Ajibah ketemu ya. Awwalu man sajad man? Sayyiduna Jibril. Maka antum, Jibril itu simbol ilmu, simbol pengetahuan. Maka Al-Quran turun lewat dia. Walaupun Nabi Muhammad SAW gak butuh Jibril, tapi ada simbol. Maka kita nanti akan ketemu orang-orang begitu. Antum langsung ta'azim, supaya nur Jibril turun ke kita. Kalau ada anak-anak muda, kita azim. Kalau berat untuk cium tangan dia minimal, luar biasa, kita kemudian senang. Jangan anggap itu konspirasi. Ya, konspirasi ilahi ya. Waqal wa fi dzalika tahdhirun 'azim liman yahsud ahadan mimman rafa'ahu Allah Ta'ala alaihi min aqrani wa takabbar alaihi wa la yakhda' wa la ya'tam bi. Ini adalah warning, peringatan besar, bukan pertanyaan biasa, kepada siapa saja yang iri dengki terhadap orang yang Allah masyhurkan dia. Rafa'a di sini yakni asyharahullah Ta'ala. Allah masyhurkan dia. Min aqranihi, di antara teman-temannya. Kan kalau paling enak tuh ngomong gini, oh dia teman sekamarku dulu tuh, kerjanya nonton bokep gitu. Sekarang jadi ustadz, ya justru dia mantan nonton bokep. Kalau ente dari ustadz nonton bokep. Jangan hukum orang dengan bima madha, bima sabaq. Jangan hukumi dia dengan pengetahuan masa lalu kita. Dia yang kita lihat sekarang itu
sudah mengalami pertemuan dengan siapa. Kita emang tahu? Kan nggak tahu. Kita nggak ngerti dia kemana aja. Siapa tahu dia kesentuh tangan wali Allah. Kata Sidi Ahmad Tijani, ada orang hatta waladun zina, katanya, hatta anak zina, itu nggak mungkin jadi wali Allah kecuali disentuh wali kutub. Apalagi cuma nonton yang begituan, ya kan? Terus dia kesentuh wali Allah, jadi wali. Begitu mudahnya Allah kalau berkehendak. Wa yatakabbar alaihi wa la yakhda. Jangan coba-coba kamu sombong kepadanya, kurang merendah kepadanya, tidak mau mengikuti arusnya. Waqad ajma' al-asyaykh ala annahu yajibu 'ala asy-syaikh idza ra'a muridahu qad faqahu wa 'ala an maqamihi ay yakuna tilmizan lahu. Halo para mursyid, halo para kiai. Kata siapa? Kata Imam Sya'rani, kalau engkau lihat muridmu, Allah angkat makamnya lebih dari makam gurunya ini, maka hendaklah sang guru datang kepadanya ngambil ilmu dari si murid itu. Gimana? Oh ternyata inilah asrar kenapa para muhaddis jadi wali. Karena muhaddis itu sombongnya luar biasa. Bener gak? Ini kan wajah-wajah kesombongan mereka sudah mulai ya. Ini ngaji hadis, 6 kitab hadis loh. Waduh, kita kalau ngomong gini, saya sudah khatam Sahih Bukhari, itu rasanya luar biasa loh dalam itu. Bener gak Bu Ayunang? Gila loh rasanya di dalam tuh. Rasa sesuatu. Apalagi sebut ikhtatamtu kutubas sittah, kayaknya keren sekali tuh. Keren sekali rasanya itu. Tapi hati-hati, itu sombong. Itu bukan tahadus bin ni'mah, itu tahadus bin niqmah nanti tuh. Ya, pakai qaf nanti tuh. Ada kesombongan loh nanti di situ. Ahli hadis. Makanya ahli hadis tuh gampang ngomong dajjal, kezab. Namanya jarh wa ta'dil. Tapi itu kata Syekh Hasan itu, al-jarh wa ta'dil la yasluh li hadzal zaman ba'da tadwinul kutub. Saya ingat saya begitu ibaratnya. Wallahu alam, nanti kalau yang teman saya ingat sahihan. Sekarang ilmu jarh wa ta'dil tidak boleh dipakai karena kitab-kitab sudah ditadwin, sudah dikumpulkan Bukhari Muslim, semua kitab hadis sudah. Maka ilmu jarh wa ta'dil ditutup. Sampai datang lagi Albani, dia buka lagi bab itu. Kenapa? Jarh wa ta'dil itu kesini gunjingin orang. Dan ghaibah itu hanya boleh li amrin daruri. Jarh wa ta'dil dulu mengomentari rawi. Ini fulan kazab. Itu hanya boleh untuk li amrin daruri. Setelah itu isinya apa? Nggak ada lagi. Pasti isinya caci maki dan pergunjingan. Oleh karena itu, tidak dibolehkan jarh wa ta'dil setelah tadwinul kutub. Jadi kalau sekarang ada orang-orang menjarah gurunya, menjarah temannya, menjarah muridnya, saya khawatir dia sudah terjebak pada jarimah azimah, ya, dosa yang besar. Oh, saya ingin beri nasihat. Cara beri nasihat bukan begitu, bukan dengan ngata-ngatain dia atau memperburuk nama dia. Itu mungkin babnya bab ini, ente hasad kali sama dia. Jadi apa kata beliau? Kalau seorang syekh lihat muridnya lebih tinggi makomnya dari dia, kata Imam Ahmad, laisa la yablugh hadzal fan. Gimana Bu ya kalimatnya? Tidak akan sampai kepada puncak ilmu ini hatta ya'khudh min man fawqahu wa an mithlihi wa amman dunahu, gitu ya Bu ya. Di Ibnu Shalah kalau nggak salah itu. Tidaklah sampai kepada puncak ilmu hadis. Inilah sir kewalian seorang ahli hadis. Sampai dia berguru kepada yang di atasnya, berguru ke temannya, bahkan berguru ke muridnya. Ternyata di dalam thariqah tasawuf ketemu juga. Mudabbaj kalau bahasa ahli hadis tadi. Itu kode tuh mau selesai itu, bocil-bocil tuh udah mulai bosan dia. Tenang, 3 baris lagi ya. Wa yadkhul tahta hukmihi kama taqaddam. Masuk di bawah hukumnya atau tarbiyahnya kalau perlu. Dan itu terjadi itu beberapa kali. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani, ini yang jarang dibahasakan orang, itu beberapa gurunya menjadi muridnya. Jadi ada gurunya yang sudah meninggal, itu ngasih tahu. Contohnya Imam Yusuf Al-Hamadani, itu udah ngabarin, ini anak muda ini nanti ini Sultanul Aulia. Saya udah ketemu dia di alam sono, sebelum dia lahir udah ketemu katanya. Yang ngomong siapa? Yusuf dia lebih tinggi dari kami. Itu beliau sudah ngomong. Makanya ketika, masih ingat siapa yang di kitab Sahih Bukhari, Waraqah ibn Naufal. Dia ini orang alim, ngerti Al-Kutub. Ketika mendapatkan sosok Nabi Muhammad yang masih muda, kan berondong kan? Khadijah 40, dia 25. Sayyidina Nabi SAW 25. Apa kata Waraqah? Seandainya umurku dipanjangkan, oleh dia udah sepuh, udah pakai tongkat. Ya. Seandainya umurku panjang, aku akan membantumu saat engkau nanti diusir orang. Dia udah kabarin. Maka Nabi nanya, amu khudijiyahum? Apakah aku akan diusir? Apakah aku akan dicaci maki?
Kata beliau, nggak ada orang diberikan ilmu ini kecuali dia diusir, dicaci maki, dibenci, semuanya lengkap. Nabi Muhammad SAW akhirnya tambah kuat. Dia ngomong Warqah, inilah aslut tariq dalam bab ini. Mengambil dari orang yang lebih muda, mengambil dari orang yang Allah bukakan lebih kuat dari dia. Ya, semuanya usulnya ada di Sahih Bukhari. Kajian kita nggak kemana-mana kok, semuanya kutubus sittah. Insya Allah ya. Dan as-sadiq laisa qasduhu riyasatan 'alal 'ibad. Kenapa guru mesti begitu ke muridnya yang sudah makamnya tinggi? Karena jadi hamba Allah yang shadiq itu tujuannya bukan gagah-gagahan ente jadi pemimpin. Karena wali itu nggak mesti dia pemimpin. Wali itu nggak mesti mursyid. Wali itu nggak mesti khalifah thariqah, muqaddam thariqah. Nggak mesti doktor, profesor. Ini bukan alasan untuk Bu Asfi tidak menyelesaikan doktornya nanti ya. Masuk. Wa inna ma qasduhu al-qurba min hadratillahi azza wa jalla. Maksudnya hanya satu, taqarrub kepada Allah. Kita punya mobil tapi sudah tua. Murid kita bawa mobil baru, ente nggak mau ikut? Hah? Ntar nggak diajak disebut su'ul adab. Ya, ini su'ul adab nih ente. Ya. Udah punya mobil baru ngajak-ngajak aneh. Giliran diajak, kita disalahin. Ente su'ul adab. Masa aneh guru diajak-ajak? Jadi semuanya su'ul adab mau orang gak waras ini ya. Banyak orang-orang udah gak waras karena asik dengan riasah. Udah biasa orang cium tangan sama dia. Udah biasa orang menganggap dia guru, kiai. Ini gak terima. Apa aja dia gak terima. Ya. Wa inna kalau shadiq ente jadi hamba Allah, jadi abdun, jadi murid shadiq. Tujuan kita cuma satu, al-qurbu min hadratillah. Bagaimana cara cepat dekat ke Allah. Gitu. Kalau sekarang mereka bawa ilmu baru, kita terima. Idza ra'a man huwa aqrab minhu ilaiha فالواجب عليه أن يكون تلميذا له كما وقع لسيدي يوسف العجمي وغيره فربوا جماعة فبارعوا عليهم فعادوا وأخذوا عنهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. Jadi Imam Yusuf al-Ajami beliau ini didik murid, terus ilmunya sudah cukup, udah habis lah, muridnya pergi, rihlah lagi, balik-balik dia lihat muridnya kok bisa bicara yang lebih hebat dari dia, sekarang dia jadi muridnya. Itu yang terjadi pada salah satu masyayikh kita yang mengajari saya hikam dan Ihya Ulumuddin. Ya, ada beliau melakukan itu. Ya. Semoga Allah merahmati guru-guru kita yang mendidik kita seperti itu. Dan kita beruntung ada guru-guru yang seperti itu, akhirnya kita tahu cara mencontohnya. Oh begini cara prakteknya. Kalau dulu ada Yusuf al-Ajami, itulah guru-guru saya, Abu Ya Nu'man Bashir. Jadi beliau pewaris Yusuf al-Ajami ini. Ya. Jadi Yusuf al-Ajami hadzal asr itu beliau. Ya. Nggak malu. Dia sudah jadi ulama, kita belum lahir. Tapi ketika kemudian dia melihat ada sesuatu, dia nggak malu mengambil. Ya, jazallahu khairal jaza. Itu bagi saya bukan saya merasa di gurunya, tapi saya jadi tahu caranya. Oh begini nanti saya bersikap kalau kita dapat murid kita Allah angkat. Beliau kasih saya contoh. Ya, kita bersyukur ada masyayikh begitu. Itu juga Abu Ya Kasrin. Itu juga guru-guru yang lain, Buya Masri. Ya, guru-guru kita itu ketika bab-bab tertentu selalu nanya. Ya, barakallahu lahum ajma'in. Itu semua guru-guru kita dan Imam Sya'rani penulis kitab ini. Wa jami'al aqtab wal ghaus والأبدال والنجباء والنقباء وجميع الله تبارك وتعالى والمرشدين ومؤلف الطرق مؤلف كتب الصوفية والmuridin wal muhibbin wal hadirin dan semua yang hadir dan mendengarkan kajian ini, kita bacakan surah Al-Fatihah.